mengalir, pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Hai, Shalom para penyembah Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi dalam episode yang kedua dalam acara Hati Penyembah. Saya percaya biar hari ini ketika kita mendengarkan seluruh rangkaian acara ini, pembicaraan kita, maka saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang worship leader dari Gereja Mawar Sharon, Surabaya Barat, yaitu Saudari Esra Lewina. Halo, Hai Esra. Siap penyembah Tuhan. Hai, kabarnya gimana? Puji Tuhan, Puji sehat Tuhan kok. ya. Oke. Lagi sibuk apa sekarang ini? Sibuknya apa ya kok? Iya, pelayanan terus ya. Gitu, Terus rumah tangga, merawat anak iya. juga ya. Iya, Kok. Oke. Nah, hari ini saudara kita akan membahas sesuatu yang sangat penting Ya. di dalam kehidupan penyembahan, kehidupan rohani kita. Nah, tema kita kali ini ya Isra Ya. adalah hidup dalam roh yang Yang diperbaharui. diperbaharui, ya, Apa sih roh yang diperbaharui itu apa? Iya. Saya percaya satu hal ini loh, waktu kita tuh menyembah Tuhan pasti berdampak di manusia roh kita. Iya, Kok. Ya. Jadi memang harus terus-menerus dibangun ya, Ya, Kok, betul. hidup dalam roh. Dan yang itu diperbaharui. sungguh-sungguh menjadi Ya. sebuah keputusan dari kehidupan kita di mana Ya. kita harus tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Iya. Ya. Apalagi kalau kayak pelayanan gini wajib ya, Kok. Wajib harus. Nggak boleh bolong-bolong karena pelayanan terus. Iya. Sebenarnya bukan hanya pelayanan sih, Iya, jemaat Kok. juga harus. Kita ini di hadapan Tuhan ini punya panggilan yang sama. Baik seorang pemimpin pujian atau pelayan Tuhan, Ya. praise and worship, ataupun jemaat, panggilan kita tuh sama satu, yaitu ini. Semua dipanggil untuk masuk di hadirat Tuhan. Ya, termasuk pendeta juga. Ya, jadi Iya. mari kita akan bicara soal ini supaya setiap kita bisa diberkati. Amin. Nah, untuk itu mari kita baca Alkitab kita dulu di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Nanti mungkin Esra bisa baca ya. Ya, oke, Kok. Silakan. Ya, Roma pasal 8 ayat 1 sampai 4, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ya, oke. Ayat 9 sekalian ya, ayat 9. Oke, ayat 9 ya, Kok. Ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan hidup dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, baru aja kita baca hari ini bahwa kehidupan kita yang di dalam Kristus, dampak yang paling kelihatan itu adalah mengalami sebuah perubahan. Di mana? Di dalam manusia roh kita. Ya. Nah, manusia roh kita ini adalah manusia yang menentukan kehidupan kita ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang nampak luar ini biasanya Ya. berpura-pura kadang-kadang ya. Gitu ya, Kok? Iya, kehidupan kita sesungguhnya itu di dalam manusia roh kita. Berpura-pura tuh gimana ya, Kok, Mas? Berpura-pura itu artinya begini loh, kadang kita itu manusia supaya kelihatan baik di depan Ya. orang, lalu kita ini cuma minta maaf. Ya. Kadang-kadang ingin dipuji, lalu kita ini cuma berbuat baik dari apa yang di luar. Ya. Tapi di dalam kita ini Dalamnya. sebenarnya keropos. Ya. Itu tampak sebenarnya kita itu kelihatan sebenarnya itu kapan sih? Pada waktu kita mengalami masalah. Di dalamnya sebenarnya kosong dan gak ada kehidupan yang sebenarnya ya, Kok. Betul. Nah, itu yang membuat mereka akhirnya menjadi orang yang gampang jatuh Iya. sebenarnya. Oke. Nah, mungkin Esra bisa melihat ya di dalam pelayanan pun kadang kita ini dibutuhkan sebuah kesengajaan Iya, untuk tinggal di dalam kehidupan penyembahan supaya Iya. membangun, dikatakan Tuhan tuh mencari penyembah yang menyembah dalam roh dan Iya. kebenaran. Dan sebenarnya Begitu. itu sebenarnya aplikasinya harus sehari-hari ya, Kok. Betul, Nggak cuma kayak betul. pelayanan, dalam kehidupan sehari juga kayak misalkan kayak Esra nih, berumah tangga atau yang kerja di kantor, di sekolah itu hidup dalam roh gitu tuh yang diperbarui terus
harus benar-benar ditunjukkan setiap hari ya Ko. Ya, Makanya ya, harus ya. diisi terus, Betul. diperbarui terus. Sebab begini, di dalam kehidupan kita itu Ya. sebenarnya terjadi sebuah pertempuran dalam diri kita. Ya, manusia itu terdiri dari 3 unsur, Ya. yaitu manusia tubuh, jiwa, dan roh. Ya, di dalam kehidupan kita ini jiwa itu adalah bagian yang paling terkena tipu daya daripada setan. Ya. Di mana di dalam jiwa manusia itu ada 3 unsur, yaitu pikiran, perasaan, kehendak. Kehendak. Dan ketika manusia jatuh di dalam dosa, Ya. maka jiwanya ini yang rusak. Hmm. Makanya jangan heran pikiran manusia ini kotor, Ya. jorok, lalu perasaannya ini kepahitan, Ya. mudah marah, Ya. tersinggung. Lalu kehendaknya apa? Pingin pukul orang, pingin Emosi. tipu orang, emosi. Ya, Ya Ko. kita ini kalau di jalan ya diganggu orang dikit maunya marah. Nah itu di dalam jiwa kita. Nah jiwa kita ini akan membawa kita kepada dosa. Ya. Kepada namanya tadi katakan kedagingan Kedagingan. tadi. Ya, Ko. Nah lalu yang disebut dengan kehidupan di dalam roh itu apa? Nah ingat ya tadi saya bilang dalam diri kita itu ada namanya manusia roh. Ya. Nah manusia roh kita itu sebenarnya saya bisa melihat ada 3 unsur. Yang pertama adalah yang namanya manusia roh kita namanya hati nurani. Ya hati nurani itu tempat Allah berbicara. Ya. Pernah nggak Isra waktu mau melakukan dosa atau digoda untuk jadi dalam dosa, Ya. tiba-tiba hatimu ini kayak nggak enak Iya, gitu. iya, Ko. Kayak apa ya? Kayak gemetar. Iya. Kalau orang Jawa bilang deredek gitu loh. Iya, Ko, kayak iya, Ko. duk 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 Jadi duk kayak, gitu. ya itu kan ya karena Roh Kudus juga ya, Iya. mengingatkan, memberikan kayak rasa takut dan gentar. Iya, Terus nanti betul. tiba-tiba kayak Tuhan ingetin ayat apa. Nah, Bahkan juga kadang Tuhan mungkin ingetin pujian apa gitu kok. betul. Jadi- Itu yang sering Esra alami ya. Iya, iya, Dan iya. apa dampak waktu menyanyi memuji itu apa yang terjadi? Waktu kita taat, Iya waktu tadi diomongin waktu kita nyanyi itu apa yang terjadi? jadi misalnya gini kok, misalkan mau melakukan Digoda jatuh dalam dosa Iya, nih. misal gini kayak mau melakukan satu kesalahan gitu ya. Nah. Terus Tuhan tuh dengan sangat baiknya tuh mengingatkan misal melalui satu pujian Oh, gitu. oke. Terus akhirnya dari situ kalau misalkan ya kalau hati kita taat ya kita jadi taat terus ya akhirnya nggak melakukannya gitu. Atau mungkin ya Tuhan ngingetin dari Kitanya satu ayat. kekuatannya diperbarui ya. Iya, kekuatannya diperbarui. Betul. Bahkan mungkin kayak Tuhan ingetin kamu tuh minggu kemarin atau kemarin kamu berdoa gini, ayo jangan mau jatuh, jangan mau kalah dengan Nah, keadaan ini. Nah gitu. itu tuh Tuhan berbicara namanya di hati nurani. Iya, iya. Jadi hati nurani kita ini tempat Allah berbicara kepada kita. Ya. Nah itu di manusia roh kita. Ya. Lalu yang kedua apa? Kalau saya boleh bilang itu adalah sebuah intuisi. Intuisi ini apa ya? Kayak sebuah kepekaan untuk membedakan roh sebenarnya. Sebuah kepekaan untuk kita ini berada di dalam sebuah sinyal-sinyal rohani gitu loh. Mengingatkan kita. Pernah gak kita ini kayak tadi ya. Tiba-tiba waktu kita ini mau berbuat dosa, tiba-tiba hati kita nggak enak Nggak semua. enak, iya. Lalu kita kehilangan satu ini yang paling kelihatan apa itu? Damai sejahtera Iya, hilang. Ko. Pasti Ya. nggak enak. Betul, gitu, betul, rasa betul. bersalah. Betul. Nah, gitu. ini yang namanya di intuisi kita, kepekaan di dalam roh kita. Ya kadang-kadang manusia ini sebenarnya punya sih itu. Ya kalau kita masuk ke satu tempat gitu tiba-tiba rasa kayak ada makhluk lain ada ya. Iya. Tiba-tiba merinding semua. Nah, itu di dalam roh kita sebenarnya. Nah, Kalau- itu untuk membedakan mana yang jahat, mana yang benar. Dan kita harus hidup dalam kebenaran ya, Iya, dalam itu hadirat artinya Tuhan. kepekaan itu yang akan terus dibangun. Memimpin kita. Betul. Lalu yang ketiga, manusia roh kita itu ada yang namanya persekutuan. Persekutuan. Persekutuan itu adalah ini loh. Sebuah kerinduan untuk kita ini datang kepada Tuhan. Itu di manusia roh kita. Iya. Kalau Anda hari-hari ini begitu haus dan lapar, apalagi ini ibadah sudah mulai onsite ya. Ke gereja, ya ke gereja ingin bersekutu, ingin berdoa pagi-pagi, ikut doa pagi dan lain sebagainya, saat teduh dan lain sebagainya. Nah itu datangnya dari mana? Itu sebenarnya dalam roh kita. Ya, kangen gitu. Betul, ya, kangen dengan kepingin. Tuhan, Iya, begitu. iya, Itu kehausan, itu namanya persekutuan. Nah dari dua ini kita jelas melihat bahwa manusia jiwa kita ini membawa kita kepada dosa. Sedangkan manusia roh kita membawa kepada diri kita kepada Tuhan. Tuhan. Nah sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu terjadi peperangan
Wow, iya. Antara manusia jiwa dengan manusia roh. Di mana kalau ketika kita hari ini memilih untuk mengizinkan manusia jiwa kita dominan, maka pikiran kita dominan. Pikiran yang tadi pikiran kotor, pikiran jorok, pikiran yang asumsi yang salah, kepahitan, kecewa dengan Tuhan dan lain sebagainya itu ada dalam pikiran kita. Iya. Lalu hati kita, perasaan kita yang tadi dikatakan marah, benci, dendam itu menguasai hati Dominan. kita, ya mendominasi hati kita. Lalu kehendak kita pengen pukul orang dan apa saja yang tentang dosa itu lebih mendominasi daripada manusia roh kita, Iya. maka otomatis jiwa kita dominan. Dominan. Nah, kalau jiwa kita dominan, maka orang akan tinggal dalam kedagingan, Iya. itu pasti. Iya. Tapi sebaliknya, kalau kita mengizinkan manusia roh kita yang mendominasi, di mana hati nurani kita mulai dilatih untuk kita ini mendengar peka dengan suara Tuhan. Iya. Lalu yang kedua apa ya, intuisi kita ini jalan, kita ini Iya. bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan kehendak setan, kita begitu peka dengan itu. Lalu yang ketiga apa ya, yang ketiga tadi hati kita ini penuh dengan kerinduan, Kerinduan, ya. hati kita ini penuh dengan kehausan akan Tuhan. Maka otomatis manusia rohnya dominan. Dominan. Nah, ketika manusia rohnya dominan itulah maka kita hidup dipimpin oleh Roh Iya. Kudus. Walaupun itu masih terus harus kita Betul, latih ya kok. betul. Namanya peperangan Oh, rohani, iya, makanya tadi saya benar. bilang. Itu tidak boleh selesai dan tidak akan pernah selesai. Ya, Kita akan terus, makanya cara yang paling efektif adalah membangun hubungan intim kita dengan ya. Tuhan. Setiap hari. Dengan sengaja setiap hari, betul. Iya, Bu. Setiap hari berdoa, setiap hari mencari wajah Tuhan. Setiap hari kita berjumpa dengan Tuhan. Ya. Nah, itu yang akan membuat kita ini mengalami sebuah Pembaruan. pertumbuhan dan pembaruan. Pernah nggak Esra suatu saat mengalami persoalan? Ya, setiap persoalan itu datang dan pergi sesuka hatinya. Betul nggak? Ya kan, kadang-kadang nggak diundang datang juga. Iya, kok. Nah, tapi Oke. untuk mengatasi itu, waktu Esra datang kepada Tuhan menyembah, tiba-tiba mungkin jawaban doa belum dapat, tapi tiba-tiba Ada damai. ada kekuatan baru, Iya, ada damai iya, kok. sejahtera. Iya, Pernah kok. nggak ngalamin Pernah kayak gitu? kok. Iya. Ya. Pernah banget dan mungkin itu ya sering sih kok. Dan sering. itu tuh yang bikin ya yang menunjukkan bahwa benar-benar Tuhan itu sebenarnya menunjukkan kasihnya, menunjukkan pertolongannya ke Esra. Jadi kalau dalam kondisi itu memang nggak langsung oh ya nih langsung terjawab atau apa, tapi Tuhan tuh memberikan damai sejahtera, kasih kekuatan. Itu sukacita itu udah melebihi jawaban yang seharusnya Betul, kita minta betul. gitu. Dan itu luar biasa banget sih. Ko. Jadi di hadirat Tuhan kekuatan hidup kita ya, diperbarui. iya kok bener Di banget. dalam hadirat Tuhan manusia roh kita diperbarui. Termasuk satu juga ini karakter kita. Karakter kita, iya kok. Siapa bilang, jangan bilang begini, oh saya memang begini Pak Yudi, saya tidak bisa berubah. Siapa bilang? Iya, iya, Di dalam hadirat Tuhan itu selalu akan ada perubahan. iya. Di dalam hadirat Tuhan itu akan selalu di mana Tuhan itu memampukan hidup kita untuk tadi dikatakan hidup di dalam roh kita. Iya. Ya, hidup di dalam manusia roh kita yang diperbarui. Sehingga saya percaya di dalam Tuhan orang akan mengalami perubahan. Iya, kok hadirat Tuhan tuh memang luar biasa dan ajaib ya. Kok Amin. mengubahkan Iya. kayak Esra gini yang dulu Iya, iya. pemarah, pemalu, minder gitu ya dalam hadirat Tuhan tuh. Dulu gitu ya. Kayaknya tuh Tapi nggak kelihatan sekarang. Bener, nggak kelihatan. Itu karena Tuhan kok. Iya, iya, karena iya. Tuhan memberikan kesempatan. Terus hadirat Tuhan tuh mengubahkan. Hadirat Tuhan juga menegur. Hadirat Tuhan juga memberikan apresiasi. Oh, kamu bisa kok. Esra bisa kok. Esra bisa untuk lebih baik, untuk lebih ini. Tapi Tuhan kalau negur juga negur. Esra nggak boleh gini, nggak boleh gini. Dan itu semuanya tuh dalam hadirat Tuhan. Amin, Dan hadirat betul. Tuhan tuh indah banget, ajaib, yang menjadikan yang kita ini yang nggak bisa apa-apa, yang bukan siapa-siapa, jatuh bangun dalam dosa. Tapi hadirat Tuhan tuh membuat, yang ini Esra pribadi, membuat Esra menjadi seorang yang lebih baik gitu Puji dengan Tuhan, hadirat puji Tuhan. Tuhan. Kayak gitu. Sekarang pun masih dalam proses tentunya Iya, kita kok. semua Iya. berjalan dalam kesempurnaan ya, Iya, termasuk kok. dengan Ko Iya. Yudi juga. Tapi yang penting satu ini ya para penyembah Tuhan, bahwa dengan sengaja mari kita datang di hadirat Tuhan. Ya. Jangan jadi orang yang malas, jangan jadi orang yang menunda untuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita secara konsisten datang kepada Tuhan. Nah, itu adalah cara Tuhan untuk mengubah manusia roh di dalam hidup kita supaya diperbaharui sehingga kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, kita menjadi orang yang mengenal Tuhan, kita menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Dan Ya. saya percaya bahwa setiap kita pasti bisa Amin. mengalami perubahan. Asal itu hidup kita dibangun
di atas sebuah kerinduan akan Tuhan. Ayo saat teduh kita baca Alkitab. Memang Alkitab ini tebal, tulisannya kecil, gak ada gambarnya lagi. Iya, Ya, kadang baca ini kalau gak hati-hati bisa ngantuk. Ya, Tapi sumber kekuatan kita nih. Bu, iya sumber kehidupan benar, kita, makanya Bu. saya yang lalu sempat ketemu dengan Jumat. Ya Iya. Jumat bilang gini, Pak kemarin saya tidak bisa tidur Pak. Sampai jam 2 pagi. Tapi begitu saya baca Alkitab, langsung saya tertidur. Duh, saya bilang, kelihatannya baik, tapi Bukan ini kan komik ya, Alkitab bukan obat tidur, betul Iya. nggak? Betul. Ya, carilah tempat yang baik, jauhkan diri kita dari pencobaan, Iya, iya. bantal guling dan lain Iya. sebagainya. Ayo kita menyendiri. Iya. Ambil saat teduh, kalau bisa dengan keluarga juga nggak apa-apa. Tapi setiap kita punya panggilan pribadi, secara pribadi sendiri. Mari kita nyanyi, menyembah Tuhan, baca Ya. Alkitab. Maka disitulah manusia roh kita akan diperbaharui. Secara khusus kita harus menyediakannya untuk Betul, Tuhan. Ya, Bu. itu artinya dengan sengaja Dengan sengaja. kita men-set waktu kita untuk datang kepada Tuhan. Iya. Amin, Oke, amin. amin. Nah, untuk itu biar lewat acara hati penyembah episode yang kedua ini, kita telah belajar bagaimana manusia roh kita harus diperbaharui. Dan Tuhan sanggup melakukannya. Karena itu saudara, jangan jauhkan dirimu dari persekutuanmu dengan Tuhan. Sebab waktu Anda bersekutu dengan Tuhan, disitulah manusia roh kita diperbaharui. Yes. Sehingga manusia roh kita menjadi dominan, menguasai manusia jiwa kita. Sehingga pikiran, perasaan, kehendak kita takluk kepada kehendak Tuhan. Sehingga Anda dan saya akan melakukan apa yang benar, apa yang menyenangkan Tuhan, apa yang mulia, apa yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Dan saya percaya hidup Anda dan saya adalah kehidupan yang diperbaharui oleh Amin. Tuhan. Amin. Karena itu biar hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Mari bawa hati kita kepada Tuhan. Bawa persembahan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, ini waktunya Anda datang dengan sengaja. Mari kita menghampiri Tuhan. Dan Tuhan akan datang memelukmu. Karena Tuhan sangat sayang kepada kita semua. Kita nyanyikan satu pujian ini. Mari nyanyikan lagi ini. Haleluya. Hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sekali lagi mari katakan, ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Mari katakan sama-sama. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, Amin. kuduskan hatiku, Tuhan. Hari ini saya mau berdoa buat saudara-saudara yang sedang mengalami sebuah pergumulan. Di mana hari ini Anda merasa kering, Anda merasa jauh dari Tuhan. Dengar saya baik-baik. Tuhan sangat mengasihimu. Dia ingin memulihkan keadaanmu. Terlebih satu ini, Tuhan ingin memulihkan hubungan antara saudara dengan Tuhan. Kalau Anda adalah orang yang rindu, saya mau berita buat Anda bahwa Tuhan jauh lebih rindu kepadamu. Dia tidak akan pernah sanggup kehilangan Anda. Makanya itu alasannya kenapa Yesus harus datang untuk sungguh-sungguh memulihkan hubungan yang rusak itu.
Dan hari ini jangan berikan kesempatan buat iblis untuk mendakwa hidupmu. Anda adalah bukan orang yang dihukum, tapi Anda adalah orang yang terampuni. Anda adalah orang yang diterima oleh Tuhan. Karena itu biar hari ini kalau Anda adalah orangnya, saya mau berdoa buat Anda. Biar sungguh-sungguh Anda mengalami kesembuhan di dalam batinmu, di dalam hatimu. Dan hampiri Tuhan. Disitulah manusia rohmu akan diperbaharui. Dan Anda hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Kalau Anda adalah orang yang mari angkat tanganmu di tempat Anda, saya mau berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa sekarang. Untuk setiap orang-orang yang mengangkat tangan. Tuhan, Kau yang menjamah hati kami. Dan biar hati kami sungguh-sungguh menjadi hati penyembah. Yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Orang-orang yang menyembah-Mu dengan hidup yang benar. Dengan manusia roh yang terus diperbaharui. Sehingga kami adalah orang-orang yang menang terhadap dosa. Semua godaan dosa diruntuhkan di dalam nama Yesus. Dan kami menang dengan cara Tuhan. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Sekarang aku berdoa biar roh yang lapar dan haus akan Tuhan ada padamu. Dan sungguh-sungguh memberikan kekuatan yang baru. Supaya Anda terus menyenangkan hati Tuhan. Terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan lihatlah kasih Tuhan yang menuntunmu kepada kemenangan. Dan Anda mengalami pertumbuhan secara rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima hati yang baru. Roh yang diperbarui hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. 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 Wah, senang sekali itu terus bisa bersama dengan Anda. Untuk menyampaikan sebuah nilai. Sebuah prinsip kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap kita menjadi kehidupan yang diperbarui oleh Tuhan. Amin. Karena itu jangan lewatkan saudara para penyembah Tuhan. Jangan lewatkan acara penyembah Tuhan. Setiap hari Senin jam 6 sore. Jangan lupa juga saudara subscribe, like, share, dan tekan tombol lonceng. Agar Anda tidak melewatkan berkat Tuhan melalui acara ini. Dan Anda juga saudara lewat acara ini bisa merequest lagu di kolom komentar. Dan minggu depan nanti akan yang dipilih akan kita nyanyikan lagu pilihan Anda. Ya, untuk itu sampai jumpa minggu depan hari Senin depan dalam acara Hati Penyembah pukul 6 sore. Dan kita percaya Tuhan pasti memberkati kita. Yes. Kerinduan Tuhan panggilan kita. Bye-bye. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia. Berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia. Berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik